pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya berada di kediaman Bapak Muda Mahendrawan, yaitu Bupati Kuburaya. Dan di samping saya sudah ada istri dan Bapak Muda yang hari ini kita berbicara mengenai kesehatan keluarga, di mana kita tahu Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Untuk kita minta nanti menjadi inspirasi kita bersama, ada tips dan kiat-kiat dari Bapak dan Ibu Muda Mahendrawan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kita tidak bersalaman dulu ini Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya mengambil sedikit waktu keluarganya yang kita akan membahas berbincang santai berkaitan dengan kesehatan keluarga, di mana kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Untuk ibu nih, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sosok ibu yang luar biasa, mendampingi bapak yang sibuknya juga luar biasa, ada nggak sih kiat khusus atau pembekalan makanan kesehatan yang harus ditingkatkan staminanya, karena kita sekarang harus hati-hati dan menghadapi COVID-19 ini? Tentunya di masa COVID-19 ini perhatian terhadap bapak lebih ekstra. Jadi sekarang kalau pagi selain jus yang dari rumah selalu saya beli, saya juga tambah dengan minuman dari herbal seperti jahe, lemon, dikasih madu, serai, siram air panas, itu bapak satu gelas. Dibekalkan atau disiapkan? Disiapkan saja ya. Ada nasihat atau sebelum bapak pergi nih, bapak hati-hati dalam selalu saya periksa tasnya, sudah adakah hand sanitizer, kemudian maskernya harus bawa lebih dari satu, kemudian juga tisu untuk mengingatkan kalau batuk, untuk mulut, dan juga jangan memegang wajah sebelum cuci tangan. harus cuci tangan dulu Iya, ya. sering-sering cuci tangan juga di air mengalir dengan sabun. Dengan kondisi ini ada nggak ibu ada bekalin makanan bapak secara khusus, atau bapak disediakan ibu atau ibu membawa saat makan siang bawa ke kantor seperti itu? Kalau makan siang sih tidak, karena bapak kan kadang-kadang acaranya tidak ada di kantor, tapi mungkin di kantor yang lain, makan siangnya tidak pasti. Ibu yang sudah menyiapkan segala macam buat bapak dan kesibukan bapak luar biasa, ada nggak sih Pak kiat bapak bagaimana menjaga diri ketika bapak harus bertemu dengan kerumunan ataupun masyarakat yang banyak? Ya, jadi Bevi, ini kalau minum jus itu kan udah tiap hari, buah-buahan dari sejak dulu, sejak mungkin sudah, iya sejak nikah, jus setiap hari, buat tanpa es, jadi semuanya alami, campurannya vitamin. Saya kira kalau madu itu juga sama, sudah terbiasa, hal yang memang sudah menjadi kebiasaan setiap waktu. Dan untuk tambahan, sejak 5 bulan yang lalu memang ada minuman tambahan ya, yang herbal lebih banyak, lebih sering. Biasanya ada tapi tidak sering, tapi kemarin sering. Yang paling diutamakan memang kita kan selalu bertemu dengan berbagai pihak, walaupun dibatasi dengan jaga jarak dan sebagainya, tapi ya kita utamakan masker, karena masker yang paling mutlak ya. Dan itulah makanya kita bikin masker pakaianku itu, maksudnya slogan adalah sebagai slogan, sebagai semangat bahwa kita itu sudah jadikan masker ini kebutuhan kita. Mudah-mudahan di luar masa pandemi pun nantinya masker itu menjadi kebiasaan, karena baik untuk kesehatan semuanya kalau keluar rumah. Jadi dari anak-anak, dari semuanya, saya juga sama, sudah membiasakan, dan sudah seperti kalau tidak bawa masker kita kayak tidak bawa dompet atau tidak bawa jam tangan Atau nggak bawa handphone kali? ya. Jadi begitulah maunya kita semuanya merasakan seperti itu. Kalau sudah masker pakaian itu artinya kan mutlak, namanya juga pakai berarti aksesoris kita. Nah juga memang tisu yang sering itu, pokoknya di mana-mana sedikit-sedikit tisu ini kan untuk kita menjaga supaya megang ininya nggak pakai tangan, jadi pakai tisu kalau malam kita kan sering biasanya ketemu orang. Nah cuci tangan sudah pastilah, itu sambil kita wudhu, sambil kita ini. Tapi yang paling sering juga ya, saya yang bagaimana kita ingatkan tipsnya itu
berusahalah berbahagia juga. Iya, bahagia. Karena imunitas tubuh itu lebih dominan ditentukan oleh psikis. Ya, jadi kalau di luar pandemi saja, kalau tidak ada COVID, orang stres berlebihan, cemas berlebihan saja, penyakit datang. Apalagi ada pandemi. Iya. Ya, sehingga suasana dalam rumah tangga pada anak-anak dan kita ya juga harus bisa menyesuaikan, memberikan kebahagiaan bagi orang banyak, bagi anak-anak, bagi keluarga. Saya kira kita pasti di mana-mana ada sedikit banyak dinamika, tapi berusaha untuk selalu menyenangkan. Dan apa yang kita lakukan juga sama di Kuburaya juga kita mengajak semua rumah tangga itu bagaimana semangatnya muncul sehingga imunitas juga terjaga, karena segala sesuatu kan juga sangat ditentukan oleh kekuatan imunitas tubuh. Dan bagi yang beresiko ya dia harus sadar. Seperti saya juga kadang-kadang ketemu orang lansia, Pak. Iya. Misalnya ketemu sama orang yang sudah lansia, saya kasih tahu mereka, Bapak Ibu nggak usah dekat-dekat di sini, agak di sana, karena mohon maaf ini saya bukan tidak mendekati, tapi Bapak Ibu lebih berisiko. Nah, gitu. Jadi kita ajak semua orang, terutama kepala keluarga, itu harus pahami peta di dalam keluarganya. Misalnya anaknya ada yang riwayat asma atau riwayat apalah segala macam. Nah, dia harus tahu anak yang ini jangan dibawa kalau ada acara, kalau mungkin anak yang lain yang mungkin. Jadi dia harus memahami peta di dalam keluarganya. Yang berisiko ada lansia juga, misalnya orang tuanya, ya dia harus bisa mengendalikan. Nah, jadi kita di rumah juga sama. Ya anak-anaknya juga ada teman-teman juga yang datang. Yang jelas ibu ini selalu memang sudah mungkin karena latar belakangnya juga kesehatan, jadi kalau ada kotoran sedikit saja atau apa kan bersih-bersihnya kadang-kadang saya baru pakai sekali apa aja udah langsung dicuci apa segala macam. Saya bilang ini belum kotor, nah, tapi itu memang biasa. Jadi kalau namanya pulang dari mana-mana baju segala macam udah langsung cuci kan, jadi tidak khawatir lagi karena memang sudah terbawa dengan kebiasaan hari-hari. Nah, kalau kondisi Bapak biasa pasti perlu makan siang dong Pak, gimana menjaganya nih? Pasti banyak jamuan dong pastinya karena ketemu banyak orang, itu gimana Bapak? Kalau saya sih makannya kan nggak milih-milih juga kan. Oh iya. Jadi kadang pengennya lagi pengen ini, saya bilang sama, kalau tergantung kita di mana. Kalau lagi ada acara ya kita menyesuaikan. Kalau lagi nggak ada acara, lagi di kantor, karena kita kan di masa COVID ini kan banyaknya di kantor ya. Kalau di lapangan sifatnya mungkin volumenya lebih kecil seperti sebelum-sebelumnya ada sama. Nah, kita tinggal pilih menu yang kira-kira ya bagi kita selera, tapi juga buah dan sayur tetap harus ada ya Pak? Ya, sayur, buah itu dipesankan ibu juga. Barang ibu juga ya, telepon atau WA lah kan sama ajudan atau sama ini bapak makan seperti apa gitu kan. Jadi ya saya juga telepon misalnya makannya pakai makanan yang mengandung sayur ya pasti memang selalu diusahakan ada sayur, ada buah, tapi mengurangi ini yang agak-agak berlemak dan sebagainya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini boleh kita memberikan tips kepada masyarakat bagaimana kita menjaga kehidupan sehari-hari di dalam pandemi COVID-19. Kita harus apa aja nih? Boleh dari Ibu, boleh dari Bapak. Harus menggunakan masker, kemudian apa lagi Bapak? Ya, masker jangan lupa karena ini merupakan mutlak. Kita melindungi orang, orang melindungi kita. Maskerku, pakaianku, jadikan kebiasaan. Kemudian ya, cuci tangan, yang sanitizer. Kemudian berusaha untuk, tadi saya katakan, berusaha untuk pengendalian emosi, pikiran. Carilah hal-hal yang menyenangkan buat kita sama keluarga. Dan kita harus peka terhadap situasi dengan kita bisa memetakan riwayat di dalam keluarga kita yang kita tahu berisiko rentan, itu yang harus kita benar-benar kawal. Jangan lupa bahagia pokoknya. Jangan lupa bahagia teman-teman. Dari Ibu boleh tambahan? Itu tadi kalau kita di tempat keramaian kita bisa jaga jarak, kemudian kalau lagi
Oke, terima kasih banyak. Hari ini cukup sekian dan terima kasih. Sudah 10 menit, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Dan intinya untuk menjaga semuanya kita harus menjadi keluarga sehat dan bahagia. Salam Nanjak Kuburaya untuk Indonesia.